Yes. Oke, ini kita langsung mulai aja ya, karena saya juga harus apa namanya, mungkin kita nggak lama. Saya ada rapat lagi nanti jam 8.30-an. So kita akan mulai langsung. Terima kasih yang sudah hadir tepat waktu ya. Ada siapa nih, Mas Atta Esa Nugraha, Mas Fajar, sama Mas Reza. Bukan Mas, rapat perusahaan. Oh, kirain ITTS, Pak. Enggak. Apa namanya, berapa berapa hari ini lagi belum hadir lagi lah di ITTS. Karena kebetulan juga qadarullah 2 minggu lalu ya itu positif COVID dan lumayan berat, apa namanya, gejalanya yang dari hari apa ya, dari hari Selasa, Senin mungkin ya, Senin sampai hari Rabu minggu kemarin itu baru negatif, dan gejalanya lumayan berat ya dibanding COVID yang pertama. Kalau yang COVID pertama tuh saya cuma sehari doang udah bisa aktivitas, cuma ini saya hampir seminggu penuh itu nggak bisa ngapa-ngapain. Demam pun sampai sekitar 5 harian 6 harian gitu kan. eh sam Sampai mau 39-an, pokoknya 387 kalau nggak salah, 387 388. Terus juga dari kondisi apa namanya, oximeter, sesak nafas juga lumayan terganggu, batuk dan sebagainya pokoknya lumayan parah, jadinya emang harus vakum lumayan banyak. Dan hari Rabu kemarin baru bisa aktivitas, mungkin baru bisa kembali hadir di TTS ya nanti di minggu-minggu inilah, seperti itu. Oke. Jadi karena itu juga saya belum bisa menilai ya ke apa namanya, dari UTS teman-teman sekalian, begitu juga dari kuis teman-teman sekalian. Cuma apa namanya, harapan saya tadi juga saya sudah yang ngisi kelas reguler itu sangat-sangat baik gitu kan. Dari apa yang mereka kerjakan sangat rapi dan sebagainya. Harapannya adalah dari kelas karyawan pun juga bisa memberikan hasil yang lebih baik lagi dibanding dari yang kelas reguler, seperti itu. Oke, mungkin sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, agar program kita hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran, dan apa yang kita pelajari bisa menjadi manfaat dan berkah. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing mulai. Oke, ya selesai. Eh Pertemuan kali ini kita akan membahas terkait desain, apa namanya, di COVID-19 Design Guide ya, atau design book. Jadi kita sudah tidak berada pada buku kedua, karena kita sudah menyelesaikan buku kedua. Kita sekarang akan jump in ke buku berikutnya, yaitu ke buku 3, design book ya, Tailored Design. Nah, kita akan membahas banyak terkait desain yang sesuai dari COVID-19. eh untuk tugas-tugas tentunya masih tetap ada gitu kan. Kita masih terus melanjutkan dari apa namanya, proyek terakhir yang kemarin itu, kan itu nanti akan dipresentasikan sebagai proyek akhir kalian gitu kan. Jadi kalau misalnya kalian masih ingin memperbaiki dan sebagainya, ingin menyempurnakan, you still have a lot of time to do that gitu kan. Dan tentunya dengan tambahan-tambahan dari desain guide kali ini. Tapi mungkin ya sebelum masuk lagi pada materi ya, saya ingin bertanya dulu nih, random question aja nih. Gimana dari UTS kemarin? Apakah ada kesulitan atau mungkin ada pertanyaan nggak? Kira-kira dari siapa ya? Mas Reza deh. Mas Reza? Ya Pak, mohon maaf Pak. Kenapa? Iya, dari kemarin ada kendala mungkin ketika UTS atau mungkin kesulitan. Eh, Aman sih Pak sebenarnya Pak. Cuman ya Hmm? ada aja sih yang membingungkan. Oke, tapi so far berarti eh
apa namanya bisa ya. PD 100 lah ya. Aduh, kayaknya sih Pak. Insya Allah Pak, pede Pak. Luar biasa. Oke. Mantap. Mantap. Terus siapa lagi nih? Thank you Mas Reza. Berikutnya Ya. siapa nih? Mas Abdullah. Abdul Zaifi. Bagaimana Mas Abdullah? Satu kelompok ya. Iya Pak, Gimana kemarin? Apa namanya? Apakah ada kesulitan? untuk di soal esainya sih alhamdulillah aman Pak. Yang Tapi ininya ya sama aja Pak, kayaknya sama seperti sebelumnya. ah, Belum, masih ada, saya tuh masih ada kurang mengerti di bagian di section B-nya. prakteknya Pak. Iya betul. Oke, ada question mungkin yang perlu apa namanya perlu dikonfirmation atau mungkin kesulitan di mana? Mungkin dari Mas Fajar boleh masuk juga kan satu kelompok ya. Iya, Pak. Iya, ada kesulitan. Kalau mungkin dari sisi kita kan kelompok ya Pak, mungkin yang di season B untuk tugas yang kelompok itu kan kita include-kan di situ. Mungkin untuk kendalanya ya mungkin kita dari yang hasil kemarin tugas kelompok kita membuat mungkin kurang rapi, terus kita rapikan lagi dengan eh, beberapa contoh yang mungkin kita cari referensi, itu juga kita masih agak sedikit kebingungan Pak, karena apa namanya, dari sebanyak tabel itu bisa kita ringkas dan alurnya bagaimana itu masih sedikit agak tricky sih Pak. Itu Pak. Untuk kendalanya sih mungkin dari saya sih cuma terkait merapikan itunya sih Pak, yang tugasnya itu Hmm, oh, apa namanya untuk ya. melipasnya gitu ya sebetulnya ya. Ya karena Untuk section B ya khususnya. ya second B-nya karena kita membuat tugasnya kan mungkin dari kelompok, terus kita uraikan beberapa uraian, mungkin itu bisa banyak ya Pak, itu saya sendiri menganggap banyak sekali, terus kita bisa mungkin pindahkan ke PDF dengan yang lebih simpel atau lebih ringkas, itu juga agak tricky Pak. Oke, oke. Ah, ini coba saya sambil buka lah ya punyanya Mas siapa? Fajar, Mas Fajar Kurniadi. Oh ini digabung. Hmm, oke. Ini mungkin saya akan coba share screen ya untuk jawaban section B yang bisa dibilang mendapatkan nilai penuh. Kelihatan ya? Hmm, ini Mas Aldo. Kelihatan sudah ya, saya nge-share screen. Kelihatan Pak. Ini ya, bisa kita lihat ini nama layanan TI, latar belakang dan sebagainya. Dan kita lihat ya, ini langsung ya dibuat cardnya. Bisa lihat ya, ini IDM 01 ya kan. Kemudian ini ya tujuan permasalahannya dijelaskan menggunakan EG06, EG10 dan EG13, dan kemudian ketika di-alignkan pada alignment goals ini menjadi AG09. Kita bisa lihat ini dari ADM01 ini menggunakan ADM0101 memastikan adanya optimasi sumber daya. Metriknya memperhatikan ketersediaan sumber daya dimsum saja, pengelolaan sumber daya, bla bla bla. Kegiatannya ini kita lihat ya. Ada juga tingkat kemampuannya, capability-nya, dan surprisingly mereka ini tingkat kemampuannya dia menggunakan perhitungan asli yang sudah dipresentasikan di sebelumnya. Ini mereka semua ya menggunakan perhitungan asli, apa namanya, ada survei ya, dummy survei gitu kan, tetapi yang kemudian konversikan ke dalam
capability-nya. Ini ada keterangannya dan referensinya, kemudian masuk kepada EDM 01.02 dan seterusnya. Bahkan sampai ya, bisa kita lihat, ini RACI card-nya. Ya, EDM 0101, 0102, EDM 0103. Ya, ini bisa kita lihat ya, ada komite eksekutifnya, ada direktur eksekutif, direktur operasi, direktur informasi, dan juga dewan tata kelola INT-nya. R semua referensi, kemudian bisa kita lihat ya komponen arus flowchart-nya ya. Information flow-nya ya EDM 0101 ya dari APO 07 ke 04 ya, APO 0803, APO 1102, APO 1102. Outputnya ya ini ke apa? APO 0201 dan seterusnya. This is what I want, what I mean. Nih. Ini itu dari IDM, kemudian ini APO ya. Dari APO-nya ini tujuan perusahaannya bisa kita lihat dia dari apa? EG03 dan juga EG11. Dari sini kemudian di-align-kan, dikaskedkan kepada apa? EG03. Dan seterusnya sama, ini praktek manajemennya APO 01.01 menerapkan proses manajemen, metriknya juga ada, dan seterusnya. Tingkat kemampuan ya, capability level. Terus ya, ini juga ada PO 0103 dan seterusnya. Sama, ini juga ada racinya. Dan ini sudah bisa dipertanggungjawabkan dari keterangannya. Ini juga ada komponen arus information-nya dan seterusnya. This. Kalau misalnya kita lihat ya satu-satu dari yang karyawan deh ya. Kita buka kira-kira ada nggak ya yang mendekati? Ya saya jelas tidak, Pak. Nggak usah dibuka, Pak. Oke. Coba kita lihat Mas Atesa. Section A. Oke, section B. Oh. Oke, it is absolutely not what I mean ya. Mas Atesa. Kemudian ini siapa? Abdullah ya. Abdullah sama aja ya berarti ya sama Mas itu ya. Ini section B-nya mana? Oh ini section B-nya. Oke, tapi ini masih lebih better. Hmm, wait a minute. Wait. Tapi not close yet juga sih ya. Ini ngambil dari mana Mas Abdullah? Apakah sudah sesuai emang dari kebutuhannya? EG07, EG08, EG02, EG12. Oke. Oh, EG12 mana ya? Oke, ini hanya sampai IDM ya. Nggak ada APO dan sampai DSS sampai MEA-nya. Oke. Masih kurang, ini juga kayaknya sama aja. Reza Nur Arifin, alright. Masih sama. Ini punya Mas Maman. Ini oke. Ada nggak Mas Maman sekarang? Hadir nggak? Mas Maman? Oh, nggak ada orangnya. Oke, it is quite close. Tapi memang masih belum ada racinya. Tapi ini better. Oke, kemudian Doni Wahyudi. It is absolutely not that close ya. Tapi ini udah ada racinya. Tapi nope. Rifki Setiawan, Mas Rifki. Mas Rifki satu ini ya, satu kelompok sama Mas Maman ya. Mana Mas Rifki? Sepertinya iya, Pak.
Oke, ini emang quite close, Mas Rifki ya. Ini jelas nggak? Pasti ya akan benar. There's no, oke, masih juga not close enough. Jadi dari sekian banyak ya, ini hadir nggak nih Mas Maman? Oke, I want to congratulate first to Mas Maman ya. Congratulations Mas Maman, sepertinya untuk section B termasuk yang paling mendekati ya. Dia karena poinnya apalagi 50 sendiri. Kemudian sama Mas Rifki. For others, kayaknya no. Kita lihat dulu. Ini section A-nya ya. Oke. Itu Mas Maman join, Mbak. Mm-mm. Ya, Mas Maman dan Mas Rifki ya. Oh, berarti Congratulations. Pak mau tanya. Oh, berarti Ya. season B-nya itu boleh lampiran Excel-nya toh? Boleh, tapi dalam bentuk langsung di Word kan seperti itu. Seperti ini ya, Mas ya. Oh, Ini mereka screen tuh screenshot dari gitu. ini mereka table. Nih, Iya, screenshot juga nggak Copy masalah. gitu ya Screenshot itu. nggak masalah. kemarin tanggapanku cuma diketik semua, Pak. Wah, salah ini. Ini. Nih. Kalau kita lihat ya, mana ini begitu sangat ini cuma dikit udah pasti salah. Ini nih yang benar-benar ya. Mereka yang saya bilang ya, dari awal mereka sangat melenceng, tetapi ketika saya memberikan input mereka tanggap ya, dan ini luar biasa. Saya sebenarnya high expectation kepada kelompoknya Mas Atta sejujurnya, karena di terakhir kemarin udah sangat mendekati ya kelompoknya Mas Atta ya. Tapi Iya, Pak. surprisingly section B-nya ternyata Ya, salah tanggap, Pak. Tak kirain ya ditulis semua maksudnya dalam artian yang betul. ditanyain Tapi apa. kelompoknya Mas Maman pun coba kita tanya Mas Maman. Hadir Mas Maman? Iya, hadir, Pak. Nah, ini apakah ditulis semua atau screenshot nih? Kayaknya ditulis ya. Ya kan? Table Hanya ya. Tulis, penting Pak, kemarin. Screenshot itu, Pak. jadi Screenshot ya. apa namanya? Kita lihat. Kita bikin di Word-nya, Pak. Jadi nggak full screenshot, tapi ada beberapa poin yang di screenshot. Karena kan kita harus apa ya? Ini udah kok nggak Ibarat screenshot. Ini tulis ya Mas ya? iya di Word, Pak. Ya. Kita edit. Iya, ini ditulis kok Mas Atta. Ini. Ini Mas Maman, saya appreciate banget ya kelompoknya Mas Maman sama Mas Rizky ya. Yang Jadi bikin tabel gimana itu gimana? nanti Monggo. warna yang hampir mendekati di modulnya itu, Pak. Mm-mm. Jadi mengikuti warna yang apa namanya merah marun. Memang saya bikin awalnya di Word, terus dari table warnanya saya mengikuti modul yang di Cobit itu. Jadi Mm-mm. ada beberapa yang di bagian akhir itu karena kan nggak kita terjun ke lapangannya Pak. Jadi Betul. eh, di screenshot itu bagian yang poin-poin pentingnya aja seperti itu Pak. Ini yang diambil itu yang di highlight ya Mas ya. Ini kan Iya, ada AG0 dan ini ya. Ini kan berarti makanya AG07 ya Mas ya. AG07 08 sama 12 ya. Benar ya? saya revisi lagi pas presentasi yang terakhir kalau nggak salah Pak. Karena kan apa yang Pak Iksan jelaskan baru saya nangkep. Nah nanti di Oke. hari ini saya benar-benar direvisi ulang. Oke, tapi ini nice. Apa namanya? Ini yang one close walaupun memang masih ada room for perfection ya, Mas Maman ya, gitu kan. Karena masih ini tadi ya masih belum ada Raci ya. Raci dan sampai ini komponen kebijakan prosedur dan sebagainya ya ini. Kalau kita lihat ya, bahkan dia ada tadi ya, ada arus information ya. Ini ini saya benar bakal ngasih apa namanya, kalau sampai seperti ini saya pasti nggak akan ragu ngasih poin sempurna 100 sebetulnya. Ini bisa kita lihat output dan sebagainya. Ya balik lagi kepada apa kelompoknya Mas Atta Esa, ya sejujurnya saya expectation untuk melihat apa namanya kemarin di last presentation pun sudah baik gitu kan, ekspektasi saya memang lebih baik lagi di UTS gitu kan, tapi ini malah Mas Maman yang memberikan
Surprise ya, luar biasa Mas Maman. Iya. Sama Mas Rifki satu kelompok ya Mas ya? Benar ya? Ya betul. Satu kelompok, Pak. Oke. Satu comeback juga Pak, kelompok 3. Wah, luar biasa. Oke. Ya. Oke, ini apa namanya? Saya ingin bikin appreciation kepada kelompok Mas Maman dan Mas Rifki karena untuk UTS kali ini apa namanya? Kemungkinan besar akan mendapat nilai terbesar ya di UTS kan karena sebetulnya section A itu adalah section bonus lah. Itu kalau udah ujian online mah bisa copy paste langsung dari mana dan sebagainya gitu kan. Jadi itu adalah section bonus tetapi kalian tidak mungkin bisa lulus mata kuliah atau bisa mendapatkan A jika section B atau proyek akhir kalian tidak bagus. Itu kunci dari apa namanya? Kelas saya seperti itu. Jadi saya pengen apresiasi untuk kelompok lain, kelompok 1 ya Mas Fajar. Harapan saya ini masih ada 7 pertemuan berikutnya ya kan. 7 pertemuan berikutnya ya sampai nanti pertemuan ke-15 itu akan dipresentasikan proyek akhir sampai dengan implementation ya, buku implementation. Kelompok Mas Atta Esa juga sama 3 kelompok dong ya kalau nggak salah. Ini harapan Ya Pak, besok dimaksimalkan lagi, Pak. itu lebih dimaksimalkan lagi apa namanya untuk dari hasilnya dan pengerjaan seperti itu. Tidak masalah, masih ada kesempatan di nanti UAS karena memiliki poin yang sama-sama penting seperti itu. Oke, ya tadi ini sudah sedikit ya pengantar dari UTS ya. Ini Maaf Pak, yuk. mau tanya Pak. Kan Yuk. untuk yang ditampilkan ini dari reguler ini kan tidak ada mappingnya ya Pak itu Pak. Jadi Gimana? sebenarnya untuk mappingnya itu bisa di luar mungkin kita sebutnya laporan gitu Pak. Yang kita include kan yang EDM, yang matrix, yang Oh, MIA-nya atau ada Mas. rajinnya gitu Pak. Ada. Nih, saya tunjukin lagi. Sudah kelihatan? Maaf Pak, yang mappingnya Pak. Yang Ini? itu loh. Ini sudah Oh, langsung. oh ya, jadi kan langsung kan Pak, yang seperti Betul, mappingnya betul. itu nggak dimasukkan kan Pak? Betul, betul. Karena saya bisa langsung Hmm, membaca nih, ya kan sebetulnya. Ini di sini udah kelihatannya nih, sebetulnya di sini. Tujuan umum perusahaannya apa? Gitu kan. Kemudian saya bisa melihat ketika di EG yang digunakan di tab ini apa saja. Gitu. Mana ya? Tadi nah ini dia. EG06, EG10 dan EG13. AG yang digunakan apa? AG09 ya. Kemudian ini dari sini AG09 menghasilkan apa? EDM01 dan seterusnya. Seperti itu. Sudah cukup clear ya, Mas Fajar ya? clear Pak. Oke. Jadi bisa langsung dibuat seperti itu aja ya untuk di mappingnya di luar saja ya Pak. Iya boleh gitu. Karena ya tadi gitu kan. Mau dibuat kayak seperti Mas Maman juga nggak masalah. Bahkan kemarin Mas Maman yang nanya nggak sih Mas, kalau nggak salah ya di grup ya. Apa namanya yang saya kemudian membalas yang penting saya nyaman untuk membaca. Benar Mas Maman bukan ya yang bertanya kemarin? Iya, Iya, Terus aman Pak. iya itu betul. ketua kelasnya Pak. Wah, mantap ya. Ibaratnya kalau kayak gitu ya, ditanyakan saja gitu kan. Saya pasti akan welcome to answer gitu kan, seperti apa. Dan ya memang apa namanya, ya balik lagi saya apresiasi untuk kelompok dari Mas Paman. Dan harapannya dari kelompok lain pun bisa segera mengejar dari hal tersebut. Oke, clear ya, insya Allah semuanya. Oke, ada lagi mungkin yang pengen di questioning? Kuliah SRA di TTS. Maaf Pak, itu nanti ke Oh, depannya satu judul itu yang sampai akhir atau kita nanti membuat betul, lagi Pak? betul. Satu judul itu sampai akhir. Oh, siap, siap. Jadi Satu ini judul itu. tinggal Karena gini, dimaksimalkan ya Pak? betul. Kalau mau ganti judul monggo Mas, tapi berarti ngerjain dari nol. Berarti kan sia-sia. Oh tidak Pak, Sudah makasih. dipikirkan. Ini kita maksimalkan yang ada saja Pak. Betul, betul. Dimaksimalkan saja gitu. Masalah nilai sama saya cincai, ya kan asal kalian menunjukkan emang effort gitu kan. Masalah masalah nilai mah cuma angka doang gitu kan. Tuh bisa ini yang penting kalian memahami, kalian apa namanya bisa mengerjakan dan kalian menunjukkan effort yang sepadan untuk nilai tersebut. Seperti itu. Jadi Masalah angka yang ngaruh di iya makanya karena yang penting effortnya Mas. Itu kan. Nah, ditunjukkan aja memang kayak ini Mas Maman gitu kan. Ini luar biasa gitu kan langsung
diperbaiki. Ini Mas Atta nggak masalah UTS sekarang kayak gini, masih bisa dikejar di UAS seperti itu. Dan tugas kan pastinya ada proyek akhir juga gitu kan. Sama ini kan Mas kelompok Mas Atta Esa juga tinggi di tugas ya kan. Bahkan bisa dibilang yang tertinggi terus gitu kan. Nggak masalah, insya Allah mah kalau masalah itu insya Allah gampang apa namanya untuk diurus gitu kan. Masalah lulus selama emang kalian mengerjakan tugas dan sebagainya, insya Allah juga akan saya permudah. Nah, penting memang kalian bisa paham dan menunjukkan lah apa namanya hasil terbaik yang bisa kalian berikan seperti itu. Jadi dimaksimalkan banget ya. Ini masih ada 2 buku lagi ya yang akan kita bahas, yaitu Design Guide gitu kan. Nanti kita akan membahas banyak terkait dari design factor. eh, Apa namanya, kita akan ya tadi apa namanya design factor. Ini kita 3 pertemuan kita akan membahas terkait design guide. Kemudian di pertemuan berarti 9, 10, 11, di pertemuan ke-12, 13, 14 kita akan membahas terkait implementation book, dan di pertemuan ke-15 maka teman-teman akan mempresentasikan dari tugas akhir kalian semua. Seperti itu. Nah, ini berikutnya kita akan membahas ya terkait design guide. Ini saya akan men-share screen. Lagi. Mana sih? Teman 9. Desktop aja lah. Oke, sudah kelihatan ya. Designing a Tailored Governance System. Pertemuan ke-9. Buku ketiga ya dari COVID 2019 Framework. Kelamaan. Oke. Pertemuan ke-9, needs meeting. Design factor. Ya. Sebelum kita masuk lebih mendalam terkait desain book atau desain guide terkait COVID 2019 ini, kita pasti akan banyak berurusan dengan yang namanya design factor. Apa sih design factor? Nah, design factor ya, atau faktor desain ya, itu adalah faktor yang dapat mempengaruhi desain sistem tata kelola perusahaan dan memposisikannya untuk keberhasilan penggunaan INT. Design factor itu terdiri dari 10 design factor ya. Dan ini akan design factor inilah yang akan mempengaruhi ya dari sistem tata kelola perusahaan dan memposisikan untuk keberhasilan. Jadi bagaimana sebuah design factor yang kita buat ini untuk keberhasilan dari penggunaan INT or INT related service seperti itu. Design factor ya bisa kita lihat di sini ada 1 enterprise strategy, ada enterprise goals ya. Jadi kemarin ketika misalnya di manajemen objektif kita lebih banyak dari enterprise goals, line goals dan seterusnya kita mapping. Nah, kemudian kita di sinilah kita menggunakan yang namanya design factor. Jadi sebelum kita kepada di enterprise goals ya, kita mulai dulu nih ke enterprise strategy. Ya. Enterprise strategy yang seperti apa? Strategi archetype seperti apa? Pola dasarnya nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kemudian ada risk profile atau profil istilahnya profil resiko ya. Kemudian ada yang namanya INT related issues ya. Ketika kita ingin menghadapi risk profile, kita pasti akan tidak jauh-jauh dari INT related issues. Kemudian ada threat landscape, bagaimana sebuah usaha kita ini memiliki threat-nya seperti apa, apakah normal or high, gitu kan, atau high. Kemudian ada compliance requirements ya, atau kepatuhan ya, kebutuhan dari kepatuhan dari enterprise yang akan kita buat. Kemudian sorry bentar, maaf.
Oke, tes. Sorry, tadi ada call sebentar. Ini saya lanjutkan ya. Yang berikutnya adalah tadi ya terkait compliance requirements. Itu terkait kebutuhan dari kepatuhan sebuah bisnis kita berada di lingkungan seperti apa dan sebagainya. Kemudian role of IT ya. Ini apakah IT kita ya ini sebagai support kah? Sebagai core bisnis kita kah? Atau kemudian mungkin hybrid dan sebagainya. Sourcing model for IT, kemudian ada IT implementation methods ya. Ini berhubungan dengan rekayasa perangkat lunak. Saya rasa teman-teman sudah membahas ya terkait rekayasa perangkat lunak ya di semester sebelumnya. Sudah ambil kan ya software engineering. Gimana Pak? Mata kuliah rekayasa perangkat lunak sudah pernah ambil ya atau belum? Mas, Belum. Pak. Eh, Semester lalu? aduh, ada kayaknya Pak dengan Pak Aldi. Iya, kayaknya Pak Aldi deh terkait ini waterfall, prototype, kemudian Iya, lebih ke plan software sih Pak kayaknya Pak. lebih ke apa? Membangun software. Ya, bikin ini nggak dokumentasi SRS sama SDD. Ya, bikin SRS Pak. SDD? SDD sebenarnya enggak, cuma bikin SRS. Nah, itu development Pak. Oh, oke. Berarti kalian beruntung tidak diajar sama saya. Alhamdulillah. Karena kalau waktu itu ya itu yang reguler itu membuat sampai dengan SDD ya. Itu kemarin. Kemudian ada teknologi adoption strategi ya. Ini apa namanya? Apakah menggunakan eh, apa sama berhubungan dengan IT implementation method ya dari teknologi adoptionnya. Apakah dia apakah dia newcomer, apakah dia follower atau first mover dan sebagainya. Kemudian enterprise size ada dari ukuran perusahaan tersebut ada dua jenisnya. Kemudian masuk dulu pada enterprise strategy ya. Ini yang pertama kali banget ya. Jika kemarin kita berfokus kepada apa tujuan umum perusahaan, tujuan umum usaha, tujuan umum layanan, tujuan umum bisnis yang akan dibuat, tujuan umum dari layanan TI yang akan kita berikan. Nah, before we are jumping to that enterprise goals, ada yang namanya enterprise strategy. Dan enterprise strategy ini terbagi menjadi 4 ya. Ini sudah paten dari COVID. Ada growth or acquisition. Apakah kita berfokus ya ketika membuat tata kelola ini untuk apa? Growth or acquisition ya. The enterprise has a focus on growing. Berfokus kepada apa? Pertumbuhan atau apa? Revenues. Pendapatan. Apakah berfokus ya patternnya berfokus kepada innovation or differentiation ya. The enterprise has a focus on offering different and or innovative products and services to their clients ya. Jadi dia fokusnya adalah bagaimana bisa menghasilkan produk seinovatif mungkin ya, bukan kepada growth terlebih dahulu atau revenue ya, tapi lebih kepada innovationnya, kemudian cost leadership untuk sebuah layanan TI atau perusahaan yang memang baru pertama kali bergerak, itu pasti kita akan mengesampingkan yang namanya governance dari cost leadership. Kenapa? Karena cost leadership ini adalah apa? The enterprise has a focus on a short-term cost minimization. Lalu siapa yang menggunakan cost leadership? Mungkin teman-teman semua tahu. Semua marketplace yang sudah IPO saat ini sedang cost leadership pasti mereka untuk strategi archetype-nya mostly mereka menggunakan cost leadership untuk apa? Untuk memfokuskan pada cutting cost ya atau namanya cost minimization seperti itu. Kemudian nextnya adalah client service or stability ya. Ini bisa di semua lini apa namanya, apakah itu perusahaan baru atau bukan dan sebagainya, ataukah dia baru menerapkan sebuah IT baru mengadopsi sebuah IT atau tidak dan sebagainya. Kenapa? Di bagian client service or stability ya, the enterprise is focus on providing a stable and client oriented service ya. Karena enterprise strategy ya. Perusahaan dapat memiliki strategi yang berbeda yang dapat dinyatakan sebagai satu atau lebih dasar archetype.
Nah, organisasi ya, ini yang perlu kalian note ya. Organisasi biasanya memiliki ya strategi primer dan paling banyak satu strategi sekunder. Apakah kita bisa semuanya kepake empat-empatnya? Jawab the answer is no. Paling banyak adalah 3. Dan itu adalah terdiri primer dan satu sekunder. Bisa primernya nih, misalnya let's say punya siapa ya? Punya Mas Maman deh. Punya Mas Maman kita lihat dia EG-nya pakai apa Mas? EG Mas Maman coba saya lupa. EG-nya Mas Maman. Kita lihat langsung karyawan. Nah, kita lihat ya, EG yang dipakai itu EG 07 Quality of Management Information Optimization of Internal Business Process. Oke. Ini berarti lebih ke arah growth sama client service or stability. Karena coba kita lihat lagi optimization of internal business process ya, manage digital transformation. Ya, betul. Lebih ke arah 2 ini ya. Dari mana ya? Growth dan client service. Ini terserah mana yang mau difokuskan. Boleh ini 5 poinnya, boleh ini misalnya let's say 3. Untuk poin ya, ini di start dari 0 sampai 5. 0 itu yang paling not important, 5 itu yang paling important. Seperti itu. Next ada enterprise goals ya, ini sudah seperti yang sudah kita pelajari bersama gitu ya. Enterprise goals ya. Strategi perusahaan diwujudkan dengan pencapaian satu set yang tujuan ini didefinisikan dalam kerangka COVID disusun sepanjang dimensi balance scorecard BSI. Apa saja BSI dimensionnya? Ya. Kita lihat EG 01 sampai EG 04 memiliki BSI dimension finansial atau keuangan. EG 05 sampai dengan EG 07 ya, ini memiliki BSI dimensionnya adalah customer. Sementara EG 08 EG 010 merupakan internal dan EG sampai EG 11 sorry berarti. Sampai EG 11. Kemudian EG 12 dan EG 13 berfokus kepada growth. Kembali lagi kita lihat. Punyanya Mas Maman tadi EG berapa Mas? Mungkin bisa dibantu biar saya nggak bolak-balik keluar. EG 78 sama 812 ya. 7, 8, 12 ya. Customer, internal dan growth. Ya. Benar ya, kita lihat ya dari customer, internal dan growth, maka fokusnya nih ya, growth and acquisition. Ini bagus. Berarti pemilihan dari Mas Maman ini sudah sesuai. Ketika kita melihat di sini ternyata tidak sama ya. Berarti ketika kalian melakukan mapping itu masih harus ada yang diperbaiki. Ini punya Mas Maman sudah sesuai karena sudah lebih difokuskan di situ. Kita lihat ya, EG 07 ya tadi ya. EG 07, EG 08 ya. Internal sama EG 12. Ya, customer, internal and growth. Kenapa? Ya. Di sini. Karena kalau misalnya di kedua ini, ya ini lebih kepada apa? Kalau misalnya yang growth and acquisition, ya sebetulnya ini bisa juga masuk kepada EG 01 sampai EG 04 gitu kan. Innovation and differentiation, ya ini berfokus ya sebetulnya kepada customer. Dia sama. Kemudian kalau misalnya cost leadership, dia internal dan finansial, ya kan. Sementara kalau misalnya dari client service sensibility, ini pasti dari customer dan internal. Seperti itu. Kemudian nextnya dari risk profile. Profil resiko ya akan mengidentifikasikan jenis resiko terkait TI yang saat ini dihadapi perusahaan. Jadi kita akan melakukan identifikasi jenis resiko yang terkait TI ya, IT related yang saat ini dihadapi perusahaan dan menunjukkan area risiko mana yang melebihi selera risiko atau yang melebihi dari risiko yang thresholdnya atau batasannya. Kita bisa lihat kepada risk profile. Risk profile, wow panjang banget. Ada berapa? Ada total sekitar 19. Ada 19 risk profile ya. Dimulai dari apa? IT investment decision making ya. Portfolio definition and maintenance. Kemudian apa? Example risk scanner-nya. Program selected for implementation misaligned. Jadi ketika kita memilih sebuah program itu kan,
ingin melakukan implementation, ingin melakukan adoption sebuah TI gitu kan. Tapi ternyata apa yang ingin kita lakukan, apa yang kita ingin adopsi itu ternyata tidak sesuai, tidak selaras ya dengan apa? Corporate strategy and priority. Let's say perusahaan ingin meningkatkan awareness ya. Mereka ini harusnya adalah mengadopsi sebuah digital marketing. Let's say seperti itu kan. Tapi ternyata mereka apa? Mereka mengimplementasikan sebuah TI CCTV gitu kan. Itu kan orang yang blas gitu kan. Nggak nyambung sama sekali gitu kan. Makanya corporate strategy meningkatkan awareness kok yuk bisa gitu kan. Awareness ini maksudnya awareness customer ya gitu kan, bukan awareness karena keamanan. Beda ketika misalnya terkait security awareness gitu kan. Itu mungkin bisa, atau physical security awareness itu bisa pemasangan CCTV, itu nyambung gitu kan. Tetapi ini ada untuk meningkatkan market awareness, mereka malah mengadopsi TI sebuah CCTV gitu kan. Padahal mereka seharusnya ada apa? Mengadopsi sebuah ads management, social media management. Untuk apa? Meningkatkan awareness seperti itu. Failure of IT related investment to support digital strategy of the enterprise and so on. Seperti itu. Kemudian ada juga IT cost and oversight gitu kan. Ini terkait ya. Ini menarik nih ya. Bagaimana ya ketika kita yang melakukan sebuah adopsi TI ternyata apa? Excess cost. Budgetnya melebihi ya. Melebihi dari apa? Melebihi dari yang sudah dianggarkan. Kenapa? Karena adanya ketidakefektifan ya dari pembelian layanan IT yang related tapi sebetulnya tuh di luar dari kesepakatan gitu. Jadi adanya pembengkakan karena ketidakefektifan penggunaan anggaran. Ini juga sama gitu kan. Kemudian ada yang namanya inadequate, ada lack of funds ya, ini of IT related investment. Intinya ini ada terkait dari budgeting. Kemudian ada IT expertise, skills and behavior, kemudian dan yang lainnya unauthorized actions. Nah, ini terkait dari keamanan gitu kan. Intentional modification on manipulation of software leading to incorrect data. Ada fraudulent actions ya. Kemudian ada yang namanya unintentional configuration. Ini lebih banyak terkait apa namanya privacy, security and privacy. Kemudian ini software adoption or usage problem ya kan. Nih, bisa kita lihat ya. Non-adoption of new application software by users dan inefficient use of the new software by user. Gimana penjelasannya? Jadi ketika kita sudah melakukan adopsi sebuah perangkat lunak ya, baik itu sebuah mobile application lah, baik itu website lah, baik itu sistem information or whatever it is gitu kan. Tapi ternyata tidak dibarengi dengan adanya pelatihan cara penggunaan dan sebagainya. Ujungnya apa? User tidak akan bisa menggunakan. Dan ini akan menjadi sebuah problem, menjadi resiko. Kemudian ada hardware incidents ya, ini terkait memang misalnya memang apa namanya penggunaan dari hardware ya, salah satu tadi CCTV, jaringan dan sebagainya bisa. Kemudian software failures gitu kan. Ini ability to use software to realize desired outcomes, ini juga sama berhubungan dengan software adoption ya kan. Karena ada apa? Ini tidak bisa atau failure to make required business model or organization changes gitu kan, tidak sesuai dengan outcome yang diinginkan gitu kan. Implementation of immature software, nah ini yang sering terjadi, early adopters, bugs, etc. Bagaimana gitu. Jadi ibaratnya gini, sebuah perangkat lunak sudah sedang develop gitu kan. Ini sebuah rangkaian ya, domino dari yang tadi terkait dari ini ya, IT cost and oversight gitu kan. Kemudian terlalu over budget akhirnya apa, diputuskan udah segera deh kita deploy. Tetapi pada sebetulnya perangkat lunak yang akan dideploy itu masih mature. Kenapa bisa dibilang mature? Karena proses testing yang dilakukan itu masih belum maksimal. Banyak fitur-fitur yang kemudian tidak bisa digunakan atau banyaknya bugs. Begitu adanya bugs atau banyaknya bugs, pasti end user gitu kan yang kemudian akan bersinggungan langsung atau akan menggunakan langsung dari aplikasi itu, ujungnya apa? Mereka reluctant. Mereka menolak untuk menggunakan perangkat lunak tersebut. Ujungnya apa? Tidak akan digunakan. Karena apa? Adanya
ketidakdewasaan atau immature dari software tersebut, dari functionnya. Nah, itu apa ujungnya? Menjadi sebuah software failures, ya kan? Terus ada operational glitches when your software is made operational, gitu kan? Ya, ini sama dengan poin B, gitu kan? Karena immature software berhubungan menjadikannya adanya operational glitches. Jadi ketika digunakan ternyata tidak sesuai, banyaknya bugs dan sebagainya, yang akhirnya user pun ujungnya tidak mau menggunakan. Kalau end user sudah tidak mau menggunakan dan tidak didukung oleh manajemen puncak, yopo, wis project mangkrak. Itulah yang kemudian memberikan mindset kalau IT investment itu mahal dan seterusnya. Ini sampai 19. Kemudian nextnya ada IT related issues ya. Metode yang berhubungan dengan IT assessment for the enterprise is to consider which IT related issues. Ada dari A sampai T ya. Ini IT related issues ya. Jika kita lihat IT related issues ini akan apa? Metode terkait untuk penilaian risiko IT untuk perusahaan dengan mempertimbangkan masalah terkait INT mana yang saat ini dihadapi atau risiko terkait INT apa yang telah dilalui. Jadi lebih kepada yang sedang dihadapi saat ini banget atau yang pernah dihadapi. Itu semuanya kita list down dan kemudian kita masukkan di sini referensinya sebagainya. Insufficient IT resources gitu kan, IT enabled change gitu kan. Kemudian juga ini ya, yang ini sama terkait tadi oversight budget, excessively high cost of IT dan seterusnya seperti itu. Kemudian kita balik lagi, next adalah threat landscape. Ya, threat landscape ini kebagi menjadi dua, ada normal dan ada high. Ya, normalnya ada the enterprise atau sebuah usahanya atau bisnisnya itu is operating under what are considered normal threat levels. Sementara kalau high due to its geopolitical situation, industry sector or particular profile, the enterprise is operating in high threat environment. Ada yang bisa memberikan contoh industri apa yang memiliki normal threat landscape dan apa yang memiliki high threat landscape? Monggo. Atau ini saya tunjuk ya. Mas Doni ada? Oke, Mas Doni nggak ada. Berarti kita lempar lagi ke Mas Reza. Mas Reza ada, Mas Reza? Oke, Mas Reza juga nggak ada. Mas siapa lagi ya? Mas Ridwan. Mas Ridwan ada? Ini pada nggak ada semua. Ini berarti pada nggak mau diabsen ya? Oke, nggak ada juga. Siapa nih yang bisa memberikan contoh? Mas Reza Kerja lagi ke belakang. Toilet ya. Saya udah lupa belum apa. atau Mas siapa? Mas Atta deh. Mas Atta. Contoh gimana, Pak? Industri apa yang memiliki normal threat landscape dan high threat landscape? Apakah mungkin industri F&B, apakah itu mungkin industri clothing, industri finansial, industri government? Monggo. Network, Pak. Network masuknya di apa? Di normal atau high? Baik, Kenapa network masuknya di high? karena apa ya? Kalau di normal kan nggak mungkin tuh, Pak. Industri network di normal. Ya mungkin aja sih. Dari normal atau high? Ya normal, normal. Tapi kayaknya bisa hack, Pak. Kapan dia normal, kapan dia high? Saat saat inflasinya tinggi mungkin, Pak. Dia bisa jadi hack. Threat level loh, Mas, bukan inflasi. Ya Threat level maksudnya udah high ya? ya Nah, kapan kira-kira dia menjadi normal, kapan menjadi high? Apakah industri network itu bisa berdiri sendiri, Mas?
pertanyaan, atau dia harus Nggak, berhubungan nggak, dengan industri lain? nggak bisa berdiri sendiri, Pak. Exactly. Berarti dia harus berhubungan dengan industri lain kan? Yes. Nah, kapan dia berhubungan dengan industri apa menjadi normal dan kapan dia berhubungan dengan industri apa menjadi high threat landscape? Mungkin sedikit bantu ini, Pak. Oke, monggo silakan Mas Fajar. Ini yang Mungkin bisa jawab saya tambahin nilai UTS-nya. mungkin kalau di yang Mas Atta ambil tuh di network mungkin dia akan normal ketika partner mereka aman, Pak. Maksudnya aman itu dia tidak memiliki tidak sedang ada gangguan, Pak. Itu mungkin keadaan di normal untuk trade Saya landscape. butuh nama industrinya, Mas. Gimana, Pak? Saya butuh nama industrinya. Industri apa yang bisa dikatakan normal? F&B kah, clothing kah, perbankan kah, pemerintahan kah? Atau mungkin apa lagi ya? Sebentar, Pak. Saya kok belum nangkep ya yang normal sama hack itu gimana maksudnya ya, Pak? Oke, jadi normal itu ketika dia perusahaannya ini bergerak di industri yang tidak memiliki ancaman yang tinggi. Sementara high ya, itu dia memiliki ancaman security maupun privacy yang tinggi. Seperti itu, Mas. Berarti kan benar lah, Pak, high itu maksudnya. Network bisa di high dan bisa di normal. Emang Mungkin ada saya ya, Pak, masuk di industri yang bisa normal sama high itu? Bisa. Karena Oh, tadi kan jawabannya adalah network tidak mungkin berdiri sendiri, bukan? Ya enggak? oh berarti kalau trade respect itu tergantung kondisi ya, Pak? Tergantung dari industri perusahaan tersebut. Sektor Kondisinya industrinya. atau apa? Kondisinya bisa kemudian memang dia target marketnya seperti apa, seperti itu. Kalau misalnya let's say ya, kita ambil ya let's say provider, ya kan, provider kayak Telkomsel, Indosat, ya kan, itu dia cenderung menjadi high ketika dia end user. Kenapa menjadi high? Karena orang-orang yang menggunakan apa namanya provider mereka itu merupakan orang-orang penting. Nangkep ya. Tapi dia akan bisa menjadi normal ketika orang-orang yang menggunakan provider mereka itu adalah bukan orang-orang yang memiliki kuasa dalam penentuan regulation. Seperti itu. Balik lagi, network itu bisa both, bisa normal dan bisa high. Saya ingin menanyakan kapan dia normal dan kapan dia high, jangan menggunakan contoh yang sudah saya berikan. Itu tadi sudah sebagai contoh. Monggo. Bisa dikulik kok. Sektor industri. Misalnya let's say network digunakan di restoran. Dia normal atau high? Mas Atta coba. Gimana, Pak? Sebuah jaringan digunakan pada sebuah restoran. Itu dia memiliki threat landscape-nya high atau normal? Normal. Exactly. Ketika dia digunakan oleh perbankan, apakah dia normal atau high? High. See the difference? Dapat ya Dapat, perbedaannya. dapat, dapat. Ya, jadi ketika sebuah perusahaan ya bergerak let's say di F&B, di education, di clothing, kemudian mungkin di fishery dan sebagainya, itu mereka normalnya adalah memiliki trade landscape yang normal. Tetapi when it comes to industri terkait finance, perbankan, pemerintahan, itu sudah beralih. Sudah bukan lagi menjadi normal, tetapi sudah high. Kok bisa begitu? Let's say education. Tadi network. Education, itu dia basically ada di normal. Trade landscape-nya. Kenapa? Ya, tidak ada apa-apa. Gitu kan. Tetapi ketika layanan TI yang mereka gunakan, itu sudah berhubungan dengan sebuah pembayaran, sebuah uang ya, pokoknya berbau dengan uang, pembayaran, perbankan dan sebagainya, itu sudah berubah, sudah bukan lagi normal trade landscape, tetapi sudah berganti menjadi high trade landscape. Kenapa? Karena tadi mereka sudah berhubungan dengan yang namanya duit. Sampai sejauh saat ini yang saya ketahui memiliki high trade landscape adalah dua sektor itu adalah keuangan dan juga government. Ketika sebuah industri
awalnya di normal dia bisa menjadi high ketika dia memiliki hubungan atau bahkan ada pertukaran informasi dengan dua industri tersebut. Seperti itu. Pemerintahan, apakah semua pemerintahan? Bisa jadi. Bisa juga tidak. Tergantung dari siapa penggunanya. Seperti itu. Baik lagi kata kuncinya di sini ya. In a high threat environment. Di sini kata kuncinya. High threat environment. Apakah dia berjalan industri tersebut di sebuah lingkungan yang memiliki high threat. Oke, next ya. Compliance requirements ada low, normal, and high. Ya, ini biasa tergantung dari apa namanya dia itu bergerak atau banyak berurusan dengan sebuah pemerintahan atau enggak gitu kan, sebuah regulation atau enggak gitu kan. Let's say low compliance requirements gitu kan. Ini bisa sebuah perusahaan, sebuah usaha awalnya dia merupakan no compliance, kemudian naik menjadi normal compliance, kemudian bahkan bisa naik menjadi high compliance. Sebagai contoh, misalnya siapa ya, Mas Doni memiliki sebuah usaha home care, dia jelas masuk ke dalam apa, low compliance requirements gitu kan, karena requirement siapa, lower than average. Tapi ketika Mas Doni gitu kan, wah makin berjaya home care-nya, makin tajir. Anda tercetus, oh kayaknya gue harus ekspansi. Udah jangan home care tapi berubah jadi klinik. Ketika industri atau bisnis atau usaha dari Mas Doni itu dari awalnya home care berubah jadi klinik, maka dia sudah memiliki yang namanya normal compliance requirements. Ketika dari klinik kemudian berkembang terus, kayaknya ini udah nggak bisa klinik deh, udah harus apa, menjadi rumah sakit, otomatis dia sudah menjadi high compliance requirements, sudah berada pada harus memiliki kepatuhan yang tinggi. Jelas rumah sakit memiliki regulasi-regulasi yang lebih tinggi, yang lebih banyak yang harus dipatuhi ketimbang dari klinik. Klinik memiliki regulasi-regulasi yang harus dipatuhi yang lebih banyak dibanding home care, seperti itu. Jadi ada tingkatan-tingkatannya. Tergantung pada mereka bergerak di apa? Industri yang sama, health, kesehatan. Tetapi mereka memiliki regulatory environment yang berbeda. Seperti itu. Kemudian next, dari role of IT ada support. Ya, support ini ibarat ketika mati ya wis nggak ngaruh apa-apa. Contoh F&B. Mereka mengadopsi sebuah TI berupa sistem kasir. Ya mereka tetap bisa jualan. Sistem kasir itu hanya support untuk mendukung, tetapi tidak berarti mereka tidak bisa berjualan. Gitu kan. Cafe produk utamanya apa? Kopi gitu kan, let's say. Atau teh, atau misalnya light snack gitu kan. Ya udah mereka tetap bisa jualan tanpa adanya IT tersebut. Berbeda gitu kan sebetulnya. Berbeda dengan misalnya factory yang memang harus menggunakan ya, role of IT ini adalah berupa pabrik, factory yang memang itu merupakan sebuah apa namanya, core of the core-nya gitu kan. Sebuah manufacturer memang yang kemudian digerakkan oleh IT dan sebagainya. Ketika dia shutdown, udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah nggak bisa melakukan produksi apapun, tidak bisa menjual apapun. Berbeda dengan support, ketika dia mati atau failures, nggak ada impact apapun. Tetapi ketika berada pada role of IT yang adalah factory, when it fails ya, ini there is an immediate impact ya on the running. Contohnya apa? Semua industri yang bergerak pada IaaS, Infrastructure as a Service. Seperti apa? Amazon Web Service, GCP, dan sebagainya. Ketika there is IT failures, bisnis mereka akan terhambat. Seperti itu. Kemudian ada yang namanya turnaround. It is seen as a driver for innovating business, process, and services. At this moment, however, there is not critical dependencies of IT for the current running and continuity of the business, process, and services. Ini tidak menjadi IT tidak menjadi sebuah core, tetapi juga sudah melebihi dari support. Seperti apa? Misalnya sebuah perusahaan besar gitu kan sudah bergantung pada sebuah teknologi ya kan. Sebuah misalnya menggunakan jaringan, sebuah IT dan sebagainya, sudah menggunakan sebuah software, misalnya mereka bergantung pada ERP tertentu, ketika itu berhenti, maka semuanya akan terhambat. Tetapi bukan berarti mereka tidak bisa menjalankan bisnisnya. Kemudian yang terakhir adalah strategik. Ya, IT is critical for both running and innovating the organization business process and services. Tidak hanya factory, tetapi strategik di atas dari itu. Contohnya apa?
tech company yang ada saat ini. Itu semuanya berada pada level strategik. Next ada sourcing of model, ada outsourcing, cloud, in-source dan hybrid ya. Next adalah IT implementation methods ya. Ini ya saya harap teman-teman semua sudah mempelajari banyak dari RPL ya. Ada yang namanya ini salah ya. Ini harusnya bukan transcript tapi implementation methods. Ini ada agile ya. Ada yang bisa nyebutin agile modeling ada apa saja? Yang ingat agile modeling? Mas Maman coba Mas Maman. Iya, gimana Pak? Agile modeling ada apa saja Mas? Eh, ini menyangkut RPR ya Pak. Betul. Kebetulan untuk eh, SKS di yang saya dapat sudah dapat di D3 Pak. Jadi belum mempelajari lagi. Oh, nggak ngambil kemarin. Iya, jadi konversi dari D3 ke S1 Ya udah ini yang diingat dari D3 ingat nggak Mas Maman? apa ya? Atau ada yang bisa membantu? Agile. Ada yang ingat? Bisa? Monggo Mas. Agile model ya ada desain itu bukan sih Pak? Gimana? Desain. Desain di semua SDLC ada sih, bukan desain. Model tuh yang kayak waterfall, prototype, kemudian ada incremental, ada rapid application development, ada Scrum, ada kemudian apa namanya feature driven, FDD. Nggak ada yang ingat nih. Ini pada penting banget loh. Agile itu ada, let's say Scrum. Ada pernah dengar Scrum? Belum Nggak Mas. ada. Wah, ini agak ini nih. Waktu ini saya ngajar RPL, saya mengharuskan semuanya lolos ini loh, Scrum Open Assessment. Padahal Agile itu ada Scrum, ada Agile itu sendiri, ya. Kemudian ada incremental dan feature driven (FDD). Kemudian next ada DevOps. Ini pasti sudah sangat familiar ya, the developing and operational hubungannya gitu kan. Ini apa namanya menggunakan ketika implementation menggunakan DevOps. Kemudian ada tradisional jelas ya, waterfall, kemudian ada prototype ya. Ini ibaratnya yang memang software modeling atau software engineering model yang sudah lama deh. RED apakah agile atau tradisional? RED dia merupakan tradisional. Kenapa? Karena dia tidak cukup untuk agile. Kenapa dia masuknya tradisional? Dia basically adalah waterfall tetapi yang kemudian dikompres. Ibaratnya ketika menggunakan waterfall ya, itu membutuhkan waktu 90 membutuhkan waktu let's say 120 hari atau mungkin 180 hari, kemudian dengan menggunakan rapid application development RAD itu harus bisa less than 90 days gitu. Tapi secara development life cycle-nya mereka sama seperti waterfall seperti itu. Dan kemudian terakhir adalah hybrid ya, pemanfaatan antara dua, itu misalnya mungkin ya agile gitu kan menggunakan Scrum gabungan dengan DevOps itu sangat mungkin, atau tradisional agak jarang sih sebetulnya ya, karena biasanya kalau yang sudah menggunakan DevOps itu biasanya yang menggunakan agile seperti itu. Apakah agile dan tradisional bisa digabungkan? Ya bisa juga. Untuk sebuah fitur kita menggunakan tradisional gitu kan, menggunakan let's say waterfall atau ready, di satu fitur lain kita menggunakan Scrum. Pernah digunakan? Saya pernah menggunakannya. Bahkan di tengah-tengah jalan ketika apa namanya lagi menggunakan ready, dari pihak klien minta switching menggunakan Scrum sehingga kita berganti alih menggunakan yang namanya sprint seperti itu. Dan itu bisa diganti atau berganti ketika di tengah-tengah atau di combine pun juga bisa, itulah yang namanya hybrid. Kemudian next adalah technology adoption strategy. Apakah dia first mover? Ya, first mover itu adalah yang, sebagai pionir yang pertama kali menciptakan, ada juga follower sebagai pengikut, dan juga ada yang namanya slow adopter atau dia benar-benar memantau sampai akhir. Yang mana yang paling baik? Apakah first mover, follower, atau slow adopter? Semuanya baik, yang penting adalah kita bisa konsisten untuk continuity-nya. Yang tidak baik adalah
ketika kita tidak konsisten dan kita berhenti ketika kita memang sudah gagal. First mover bisa jadi mungkin ya anggapan Anda kita harus menjadi pionir dan sebagainya. Tunggu dulu. First mover itu adalah biasanya yang mendapatkan jelek-jeleknya dulu, gitu kan. Ibaratnya kita bisa ngelihat semuanya, gitu kan. Kita bisa ngelihat feedback pasar, kemudian kita menjadi follower. Tetapi bisa juga follower menjadi lebih jelek daripada first mover. Kenapa? Karena market share, fokus dari orang-orang sudah berfokus kepada apa? Si first mover ini. Ketika datang follower, mereka sudah terlalu nyaman di first mover. Sehingga follower akan menjadi salah. Atau follower itu sudah tidak kebagian nih begitu. Lah, berarti slow adopter yang paling jelek dong, Pak? Oh, tidak juga. Slow adopter mungkin bisa terlihat jelek, tetapi dia juga bisa saja menjadi yang paling baik. Kenapa begitu? Karena dia benar-benar melihat kesalahan dari first mover apa, kesalahan dari follower apa, kemudian dia masuk pasar, ya. Kemudian dia memberikan apa-apa yang tidak diberikan dari si first mover dan follower. Tetapi dia memiliki satu kelebihan lagi, yaitu apa? Masih memiliki budget yang lebih banyak. Ini yang terjadi ya, gitu kan. Ketika misalnya perusahaan-perusahaan tech startup gitu sudah habis untuk bakar uang dan sebagainya gitu kan, tiba-tiba datang slow adopter mengambil lah semua marketnya, gitu kan. Kenapa? Dia masih memiliki banyak pundi-pundi uang untuk dibakar di promo. Akhirnya apa? Dia bisa mengambil kembali customer yang sebelumnya sudah di first mover dan follower. Tetapi apakah bisa jelek? Bisa jadi jelek, sangat mungkin di slow adopter. Kenapa? Karena dia masuk di paling perlahan sehingga orang-orang sudah tidak melirik dari bisnis mereka. Itulah, jadi yang mana yang paling baik? Yang paling baik adalah yang memang bisa secara konsisten bertahan. Seperti itu. Kemudian nextnya adalah enterprise size, ya. Normalnya adalah large enterprise, ya. Ini yang memiliki 250 FTS atau full time employees, dan yang kedua adalah small and medium enterprise. Biasanya ini memiliki 250 sampai 250 full time employees. Loh, Pak, kok mikro nggak masuk? Memang mikro itu sangat-sangat masih minim, gitu kan. Itu mungkin mikro hanya 10 pegawai saja, gitu kan. Dan jarang yang memang mengadopsi sebuah COVID. Tapi apakah bisa? Ya possible. Tetapi mungkin secara efektivitasnya akan kurang efektif, gitu kan. Karena tadi terkait IT investment yang sebetulnya mereka bisa mengarahkan. Tetapi ini pun sangat possible, ya kan. Mungkin full time employees hanya 10, tetapi ternyata secara big teamnya mereka sudah 100. Ada yang seperti itu. Ya ketika itu sudah masuk kepada apa? Kepada small and medium enterprise. Kemudian design factor, ini akan mempengaruhi ya, manajemen objektif priority, ada kemudian komponen variations, dan ada specific focus area. Di impact-nya, ya, masuk kepada manajemen objektif terlebih dahulu. Sebagai contoh ya, sebuah perusahaan bergerak ya di dalam sebuah industri ya yang memiliki high threat landscape. Nah, karena dia memiliki high threat landscape, maka membutuhkan atau mengharuskan adanya highly capable security related sebuah keamanan, sesuatu hal, segala hal yang berhubungan dengan keamanan dan memiliki kapabilitas yang tinggi, gitu kan. Nah, kemudian menggunakan apa? Menggunakan ini APO 13 yaitu Managed Security dan DSS 05 Managed Security Services. Contoh lain ada component variation. Sebuah perusahaan enterprise that uses DevOps yang menggunakan DevOps ya, ini sebagai implementation methodnya. In solution development and operations membutuhkan aktivitas yang spesifik, yang detail, fokus di dia, gitu kan. Kemudian organizational structures, culture, etc. Fokus ya, ketika kita menggunakan DevOps implementation-nya, maka kita akan fokus apa? Pada BAI 03 Manage Solution and Identification and Build, dan juga DSS 01 sebagai Manage Operation. Sementara untuk spesifik fokus area ya, enterprises ya sama yang masih mengadopsi sebuah DevOps ya, membutuhkan sebuah sistem tata kelola yang memiliki varian of several generic COVID processes yang memang dikeluarkan oleh COVID. Oke, seperti itu. Sebelum masuk kepada tas 5, ada pertanyaan. Ini sudah mau 20.30. Ada pertanyaan?
Jadi ini agak beda ya Pak dari book pertama ya Pak. Betul, agak lumayan beda tetapi masih berhubungan Mas. Karena nanti Hmm, outputnya pun akan berbeda seperti itu. Ini berfokusnya kepada apa? Desain factor. Seperti itu. eh, maaf Pak, ini kan desain faktor terus yang kemarin kan itu nanti disatuin jadi satu atau Betul. dari judul itu kita buat desain faktor aja gitu Pak. Dijadiin satu Mas. Nanti untuk project akhir itu dari yang awal itu sampai nanti implementation guide-nya seperti itu. Kan nanti udah kelihatan Hmm, manajemen objektifnya gitu kan tadi EDM 01 dan seterusnya. Kemudian kita dari yang situ membuat apa namanya desain faktornya. Tapi kan kita secara enterprise goals masih sama Mas sebetulnya. Ya kan kita berfokus pada enterprise goals kemudian nanti akan disesuaikan dengan perusahaan gitu kan. Nanti keluar semua chart dan sebagainya apa yang harus dilakukan. Kemudian dari gabungan antara manajemen objektif dengan desain faktor kemudian masuk kepada implementation seperti itu Mas. oke, baik Pak. Jadi enggak dari yang judul itu kita buat desain faktor gitu enggak ya Pak? Benar, Mas, dari judul itu juga. Dari judul yang kita punya, Enggak, gitu. maksudnya jadi itu meneruskan yang sudah kita bikin kan Pak ini. Betul, meneruskan yang kita sudah Hmm, bikin, gitu. bukan Contoh, kita bikin sendiri lagi gitu loh. bukan. Karena ini sama, Hmm. Mas, masih menggunakan enterprise goals yang sama dan sebagainya, gitu. Mungkin Mas Fajar mau bikin lagi, Pak. Kayaknya iya, Dari tadi biasa pengennya nih. awal-awal terus. Seperti itu. Oke, udah jelas ya, Mas Wajar dan yang lainnya. Iya Pak. Oke, ada lagi yang ingin tanyakan? Baik, kalau misalnya ada pertanyaan, kita masuk kepada penjelasan tas 5, ya. Tugas kelima ya, buatlah desain guide sampai dengan desain faktor 5 dari project akhir tiap kelompok menggunakan COVID 2019 Design Toolkit. Loh, pakai kita dari mana dapatnya? Coba sekarang cek di masing-masing e-learning. Sudah saya post di pertemuan sekarang. Coba monggo dicek dulu sekarang. Udah pada muncul kan desain toolkit? Ada? Sudah dicek? Bahwa ada. Oke. Nah, kalian ya dari yang kemarin project akhir kalian buat ini tinggal dimasukkan saja sampai dengan DF 5. Sampai dengan apa namanya desain faktor 5 ya terkait trade landscape. Let's say ini kita tinggal masukin aja. Misalnya tadi punya kelompoknya Mas Maman ya. Gitu kan dia kan growth and acquisition sama client stability ya. Misalnya growth acquisitionnya kita yang di 5 gitu kan, innovationnya mungkin kita taruh 1 gitu kan. Kemudian cost leadershipnya kita taruh misalnya 1 dan ini misalnya client service or stability kita taruh 3. Nah, kemudian ini not sama evidence diisi semua ya. Nah, kemudian nanti akan menghasilkan gini. Ya, ini udah secara otomatis dan ini kemudian bisa kita lihat ya. Ini secara chartnya gitu kan. Ini akan menghasilkan seperti ini. Ini udah otomatis dan juga ini kita bisa lihat ya. Dari governance atau objektifnya yang akan kita gunakan yang mana aja bisa kita lihat ya. Oh, ini EDM 04 dan sebagainya gitu kan, relative operationnya ini bisa kita lihat ya, design factor dan sebagainya. Ini sama kita apa namanya kita jelaskan nanti ya teman-teman sekalian, jelaskan dari chart ini. Begitu juga dengan masuk ke DF02 misalnya, ini sama kita masuk gitu ya EG 07 ya tadi ya Mas ya, misalnya ya ini misalnya satu dan seterusnya, ini DF3 gitu kan, kita juga masukin sama itu kan baseline-nya dan sebagainya. Ini kemudian dijelaskan masing-masingnya seperti itu. Dan kemudian ya untuk apa namanya instruction lebih jelasnya bisa kalian langsung lihat pada ini buku ya, bukunya di sini example. Di halaman, nah ini dia. Di halaman 52. Ini kalian bisa ngeliat step by stepnya.
Jadi kalian cukup mengerjakan desain vektor sampai desain vektor 5 untuk next term sebagai tugas 5 dan kalian presentasikan. Boleh langsung dari Excel saja. Yang penting penjelasannya harus make it clear. Seperti itu. Ada pertanyaan? Ini jadi langsung di download ya kalian ya semua ya. Nah, itu semacam template-nya ya, Pak. Betul. Ini Oh, langsung disediakan oleh Kobitnya. jadi nanti menyesuaikan yang final project kita yang pertama itu ya, Pak. Betul, betul. Oh, oke, oke, oke. Ini langsung sampai nanti Dev 10 ya. Bisa kita lihat semuanya. Oke, clear ya semuanya. Oke, kalau misalnya ya pas di 2030 saya harus langsung rapat ini. Kalau memang ada pertanyaan lebih lanjut silahkan tanyakan di grup ya atau bisa langsung personal chat ke saya di melalui WA. Kita tutup pertemuan hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita bisa bertemu di pertemuan ke-6 ke-6 ke-10 ya, bentar lagi kita juga UAS ya. Sudah masih 5 pertemuan lagi, masih 5 minggu, tapi dipersiapkan semata-matanya dari proyek akhir. Yang masih kurang-kurang harap segera disempurnakan lagi seperti itu. Stay safe and stay healthy. Selamat menjalankan aktivitas berikutnya atau selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iksan, sehat selalu. Terima kasih, Pak.